sejati. Kemudian alga ini mempunyai kekhasan, yaitu mempunyai berbagai zat warna atau pigmen, ya. Jadi ada yang disebut dengan klorofil karena mengandung zat warna hijau, fitosantin warna coklat, kemudian ada yang berwarna merah, kita sebut dengan phycoerythrin, ada yang berwarna keemasan, ini disebut dengan karoten, dan ada yang berwarna kuning disebut dengan xanthofil, ya. Nah, karena ada berbagai macam pigmen tadi, sehingga penyebutannya pun dibedakan berdasarkan pigmen, ya. Ada yang disebut dengan korupita, itu adalah ganggang hijau. Kemudian kristopita, ganggang keemasan, pairupita, ganggang coklat, dan yang ganggang merah, rhodopita, ya. Untuk chlorophyta atau ganggang hijau, ini kan lihat warnanya disebut dengan klorofil, ya. Nah, ternyata pigmen yang ada di ganggang hijau ini tidak hanya klorofil. Klorofil pun ada yang disebut dengan klorofil A, klorofil B, ya. Kemudian ada karoten, ada xanthofil. Nah, cirinya untuk ganggang hijau ini dia dapat melakukan fotosintesis. Sehingga dari proses fotosintesis ini dapat mempunyai cadangan makanan, ya, dapat membentuk makanan yang berupa amilo. Nah, untuk tempat tumbuhnya, klorofita ini banyak ditemukan di air tawar 90%, ya, karena sudah banyak dikembangbiakan, ya. Ganggang hijau ini sudah digunakan untuk produk makanan, kemudian suplemen, ya, kemudian juga cangkang, ya, cangkang yang dari nabati. Nah, itu banyak diambil dari ganggang hijau atau alga. Di 90% di air tawar, namun 10% masih berada di laut, ya. Nah, biasanya hidupnya ini sebagai plankton, utamanya kalau di laut, ya. Ada juga yang menempel di batu atau di tanah. Nah, ganggang hijau sendiri merupakan kelompok ganggang yang paling banyak jumlahnya, ya. Sehingga pemanfaatannya untuk saat ini juga paling besar, ya. Nah, jenis alga yang tergolong dalam klorofita sendiri ini ada beberapa macam, ya. Ada yang disebut dengan chlorella yang berbentuk seperti bola, kemudian kloroplasnya berbentuk seperti mangkok, kemudian di dalam kloroplasnya mengandung pirenoid, di mana pirenoid ini berfungsi untuk membentuk amilum dan tempat terjadinya asimilasi untuk membentuk protein dan karbohidrat. Kemudian ada yang disebut dengan volvox. Kalau volvox berbentuk bulat dan ada di dalam koloni, terdapat dalam sel-sel yang menebal ini berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah spirogyra. Spirogyra ini nanti menjadi salah satu yang akan saudara amati pada pengamatan mikroskopis, ya. Saudara akan lihat langsung di bawah mikroskop bentuk spirogyra ini seperti apa. Jadi bentuknya berupa benang atau filamen silindris, jadi seperti DNA double helix, ya. Kemudian produksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan generatif dengan konjugasi. Selain itu ada yang disebut dengan hybridiktion, di mana koloninya berbentuk jala. Nah, reproduksinya sama, vegetatif dengan fragmentasi dan generatif dengan konjugasi sel gamet. Terus ada oidogonium, ya, melekat pada tanaman air atau rumus seafood.
Ada juga yang disebut dengan clara. Ini clara ini seperti tumbuhan tinggi, terdapat dalam air tawar. Kemudian ada yang disebut dengan Chlamydomonas, ya. Chlamydomonas bentuk bulat telur, ya. Satu vakuola dan satu nukleus. Kemudian mempunyai butir stigma dan pirenoid, ya. Di mana jadi fungsinya pirenoid adalah sebagai pusat untuk membentukkan zat tepung atau amilum, ya. Nah, selain itu disebut dengan euglena, ya. Jadi banyak sekali macam dari alga dari kloroplas ini, ya. Euglena disebut juga dikelompokkan, ada yang mengelompokkan dalam hewani atau protozoa, ya. Kenapa? Karena euglena ini bisa berpindah tempat, tapi dia mempunyai klorofil, ya. Kemudian kalau ulva itu terdapat di dasar pantai, berupa lembaran-lembaran, ya. Jadi bentuknya kayak sayuran, kayak seperti selada, ya, dan bisa dimakan, ya. Jadi ini gambarannya. Jadi tadi yang ulva ini kayak selada, bentuknya lembaran daun, cladovor, ulutrik, ya. Tadi nah ini spirogyra, ya. Ada dinding selnya. Spirogyra ini bersekat-sekat, jadi satu kotak ini adalah satu sel ini. Nah, kalau bagian luar ini adalah dinding selnya, kemudian ini adalah kloroplas. Di dalam kloroplas ini yang membentuk double helix, ya. Kemudian ada titik-titik ini yang disebut dengan pirenoid. Kemudian yang besar ini nukleus, kemudian bagian rongga kosong ini disebut dengan sitoplasma, ya. Nanti saudara diminta menyebutkan ini bagian-bagian ini ketika melakukan pengamatan secara mikroskopis, ya. Nah, ini clara tadi yang seperti tumbuhan tingkat tinggi, ya, jadi berupa daun-daun ini, ya. Nah, ini lebih jelas, mungkin nanti saudara kalau di bawah mikroskop bisa melihat seperti ini, ya, bentukan dari spirogyra. Jadi spiral double gaya, seperti saya bilang tadi, DNA double helix, ya. Jadi ini skatnya, ya, ini skatnya, ini satu selnya. Kalau ini bisa melihat kan skat, ya, antar sel. Nah, ya. Dan ada pirenoid, ada nukleus. Astagfirullah. Kenapa? Iya, Dewi ada apa? Dewi, ada apa ya? Apa suara saya terdengar? Ah, apa Fajar? Bisa diulang? Prof. Dengar jelas, Prof. Oh ya udah. Tadi kok apa ada yang komplain suara nggak terdengar? Nah ini bentukan yang lain, ya. Chlamydomonas, ya. Ini Chlamydomonas, ini Volvox, Ulotrik, ya, Ulva. Nah, ini ada yang tadi belum disebutkan juga beberapa bentuk hydrogen, kemudian fustion, ya. Oke, ini gambaran dari berbagai jenis alga. Nah, reproduksinya sendiri ini ada yang berupa fragmentasi, fusi, ya, fusion, sporulation atau produksi spora, ya. Nah, spora-spora ini bisa berkembang secara aseksual, bisa secara seksual. Perkembangbiakan aseksual dapat menggunakan kuncup, ya. Kemudian sebarangnya spora, konidiospora atau konidia. Nah, sementara yang perkembangbiakan seksual dapat dilakukan askospora atau basidiospora, ya. Nah, secara seksual bisa melalui fusi dengan antar gamet, jadi eh, gamet-gamet saling bergabung, ya. Kemudian ada yang membentuk gametonium, ada yang membentuk oogami. Jadi dua gamet itu saling bergabung, gametoniogami.
Hasilnya adalah zigospora. Ya. Kemudian jamur atau fungi. Nah, jamur ini tidak mempunyai kromotofora, ya, sehingga jamur ini tidak berwarna. Mm. Nah, ya, fungi ini tidak berwarna, ya, tidak berwarna. Kemudian dapat menghasilkan spora yang terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan askus, ya, berupa endospor atau exospor. Nah, ini gambaran dari jamur, ya. Nah, tadi ada bentukan hifa, ya, benang-benang hifa. Ya, ini benang-benang hifa. Nah, bagian bawah ini disebut dengan miselium. Ya, ini adalah bagian miseliumnya. Dengan fruiting body, ya, yang berisi spora. Nah, jadi ini bentuknya hampir seperti, ya, ini jamur, ya, seperti tanaman. Nah, oke, lebih jelas mungkin kita bisa lihat di sini hifanya, ya. Jadi kalau bagian atas fruiting body, bagian bawahnya disebut dengan miselium, ya. Perkembangbiakannya, ya, ini tadi sama sebenarnya dengan taluh tadi, ya, alga, ya, bersama dengan alga, fragmentasi, pembelahan, sporula, kemudian pembentukan spora, aseksual, dan seksual tadi, ya. Ini sorry ini. Nah, untuk perkembangbiakan spora yang aseksual pada jamur tingkat rendah, ini bisa terbentuk sebagai hasil pembelahan inti yang berulang, ya. Jadi misalnya spora yang terbentuk di dalam sporangium. Nah, spora-spora tadi akan bergabung, akan berkembang biak, ya, dan akan membentuk kumpulan-kumpulan spora yang disebut dengan sporangiospora, ya. Kemudian pada jamur tingkat tinggi terbentuk spora yang disebut dengan conidia. Nah, kalau conidia nanti akan kita lihat, ya, ujungnya adalah conidiofor. Jamur sendiri dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Picomycetes, Ascomycetes, ya, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes, ya. Jadi cirinya tadi ada benang-benang hifa di seluruh tubuhnya, termasuk bagian bawah yaitu miselium. Kemudian sporanya ascospora dan basidiospora, aksesual secara conidium, seksual dengan isogami. Nah, tadi ada dua istilah di situ, ada spora miospora dan conidiospora. Nah, bedanya kalau spora miospora itu dihasilkan oleh zygomycetes, kalau conidiospora oleh ascomycetes, ya. Nah, ada spora miofor, hifanya akan mengalami perkembangan khusus yang terjadi di dalam kantong yang disebut dengan sporangia, ya. Di mana sporangia ini mengandung sporangiospora yang bersifat tidak motil. Jadi di dalam sporangnya ada sporangiospora, ya, dibentuk di mana? Dalam kantong, ya, sporangnya, ya. Nah, kalau conidiofor itu hifanya bersekat. Nanti juga ada gambarnya ini, yang bersekat, ya, tegak dan mempunyai spora yang non-motil. Nah, ujung-ujungnya ini adalah conidia. Jadi berbentuk deretan-deretan spora, ya.
spora berada dalam wadah tertutup bernama dengan sporanya ya. Ini tadi ya. Nah, kalau onidia ini terbuka ya. Nah, ini yang disebut dengan sporangiospora tadi ya. Nah, ini sporangiospora, sporangiofor ini ya. Nah, di dalamnya ada sporangiospora ya. Nah, yang seksual ini askus mengandung ascospora ini di dalamnya. Nah, di dalam ascospora ada sporanya ya. Kalau yang ini bentuk dari basidium ya. Jadi di dalam kantong-kantong basidium spora. Nah, ini ah, ini harusnya ini tadi menunjukkan hifa ya. Hifa yang bersekat dan hifa yang tidak bersekat ya. Tadi hifa nanti ujung-ujungnya adalah konidia. Jadi terdiri atas inti dan dinding sel ya. Nah, yang ini hifa yang bersekat. Saudara bisa lihat ya di sini sekat-sekatnya ya. Jadi multisel hifa yang bersepta, septa namanya ya. Oke. Ini sel. Oke, kemudian kita ke familia Murukacea ya. Murukacea ini juga jamur tempe, pembentukan jamur tempe. Ini disebut dengan Rhizopus microsporus atau Oligosporus. Dan ada yang disebut dengan Rhizopus oryzae, ya, produksinya alkohol. Ada Rhizopus stolivus, ini membentuk Rhizopus nigricans. Ya. Nah, seperti ini pada pembentukan Rhizopus nigricans. Ya. Jadi ada perkembangbiakan secara seksual dan seksual di sini. Ya. Jadi terbentuknya di mana ya? Pada roti ya yang berwarna hitam jamurnya ya, yang berwarna hitam. Jadi kalau saudara taruh roti beberapa hari di luar akan muncul seperti serabut-serabut berwarna hitam. Nah, itu disebut dengan Rhizopus nigricans ya. Nah, ini ya dia akan membentuk gametomia ketika bernyambung ke fusi dari gamet tadi ya, membentuk zigospora ya. Mengalami meiosis, zigospora ini akan berkembang di mana akan tumbuh ada hifa di sini dan ada sporangium. Nah, sporangium akan mengeluarkan spora di mana spora ini akan berkembang biak secara seksual. Di sini ya akan tumbuh rizoid ya. Rizoid ini kemudian ini di sini ya melting akan membentuk stolon-stolon. Nah, di dalamnya sini juga akan kembali lagi ya membentuk sporanya. Ya. Nah, sedangkan ini adalah Rhizopus oryzae. Nah, ini nanti saudara juga akan mengamati di bawah mikroskop ya bentuk jamur Rhizopus oryzae ya. Jadi ini adalah rhizoidnya, kemudian stolon. Nah, bagian ini seperti batangnya ini adalah sporangiofor ya. Dan yang bagian hitam ini adalah sporangium, tempat di mana spora itu berada. Ya. Oke. Jadi ini titik-titiknya kalau kita lihat, nah ini akan mengeluarkan butiran-butiran ini adalah spora. Ya. Oke, nih seperti ini jamur nigricans ya, jamur roti tadi hitam-hitam. Ya. Ada sporangium, sporangiofor, ya, spora, kemudian bagiannya adalah rhizoidnya. Dan Rhizopus oligosporus ini jamur tempe ya. Jadi kalau didiamkan lama juga ada muncul bulu-bulu putihnya ya. Nah, itu kalau saudara amati di bawah mikroskop
maka akan tampak seperti ini ya. Di sana ada benang-benang hifa, sporamium, sporamium fur, kemudian sporamium, di dalamnya ada spora ya. Nah, tanda utama di mana askusnya ini menghasilkan sporamium yang ada ascospora ya, yang menghasilkan ascospora ya. Askusnya adalah sporamium yang menghasilkan ascospora. Kemudian hifanya pada ascomycetes tadi bersepta, ada yang uniseluler, ada spedomicel ya. Kemudian berdasarkan fase reproduksinya, askus dan ascospora ini pada tahapan seksual. Sedangkan ada juga yang belum mengalami perkembangbiakan sempurna. Yang tadi hifanya ya. Nah, kemudian untuk yang kelas ascomycetes itu sendiri ada Saccharomyces ya. Saccharomyces dibagi menjadi Cerevisiae dan Saccharomyces tua ya, tua. Jadi dihasilkan dari nira. Dari nira, kalau didiamkan lama maka akan keluar alkoholnya ya. Nah, ini Aspergillus dari marga Aspergillus dan marga Penicillin. Untuk yang familia Hippocraceae dari Claviceps purpura. Ciri dari Saccharomyces ya, ini uniseluler sifatnya ya, bisa juga disebut ragi ya atau yes ya, atau disebut dengan zis ya, ragi atau yes. Perkembangbiakannya dengan kuncup, konjugasi dua spora atau ascospora ya. Kemudian bisa juga tumbuh hifa semu ya. Nah, seperti apa? Bentar, Nah, prosesnya itu terjadi karena adanya gula. Di mana gula itu kan proses eh, zat yang menstimulasi ya, proses enzimatik pembentukan alkohol ya. Jadi contohnya pada Saccharomyces erythroides ya, ini di buah anggur, kalau didiamkan, ditambahkan gula, didiamkan dalam waktu lama, maka akan muncul reaksinya ya, akan terjadi reaksi sehingga membentuk alkohol ya. Begitu juga pada nira yang berubah menjadi tua. Nah, ini gambaran dari kuncup pada ragi atau kita sebut dengan bading ya. Nah, ini ada yang bersifat haploid, ada yang diploid ya. Nanti saudara akan melihat yang seperti ini ya. Kita tidak bisa sampai melihat adanya ini apa, bagian-bagian kecilnya ini kita tidak bisa. Bud scale atau bud scale-nya itu nggak bisa kita lihat ya. Karena di 3 dimensi aja yang nampak adalah seperti ini ya. Ini dengan mikroskop 3 dimensi. Jadi ada tonjolannya yang di atas, ada yang di samping. Nah, nanti yang saudara amati itu dengan mikroskop cahaya biasa. Nah, kalau dengan mikroskop cahaya yang bisa terlihat hanya seperti ini. Ya, jadi hanya ada butiran bulatan-bulatan besar, bulatan kecil seperti ini aja. Nah, karena penampakannya kan bisa dari samping, bisa dari atas. Kalau dari atas ya tidak terlihat ini badingnya ini ya. Jadinya muncul kayak gini nih badingnya, ditonjolan di atasnya ya. Dan ini nanti yang mungkin bisa saudara amati di saat praktikum. Kemudian yang dari talopita yang terakhir adalah lumut kerak atau linsek ya. Jadi merupakan kumpulan atau gabungan dari fungi dan alga.
Jadi hidupnya secara epifit pada pohon-pohon atau dapat juga di atas tanah atau di bebatuan ya. Alga penyusun tubuh lisen disebut dengan gonodium. Ya, bisa berupa sel tunggal atau koloni dari sel, yaitu linsen. Nah, jadi gambaran linsen sudah ada di depan ya, contoh lumut gerak. Kemudian untuk yang kedua yaitu bryophyta. Bryophyta ini disebut dengan lumut sejati atau lumut daun. Ya. Kenapa? Karena memiliki bagian-bagian utama tumbuhan yang lengkap. Jadi ada akarnya, ada batang, dan ada daunnya. Ya. Nah, sehingga disebut lumut sejati atau lumut daun. Ya. Nah, seperti apa ini adalah bentukan dari bryophyta. Ya. Nah, ini rhizoidnya, kemudian ini adalah main axis, ini adalah daunnya. Ya. Kemudian ada yang disebut seta dan kapsul. Nah, ini di seta dan kapsul ini sporofita, bagian sporofita. Kemudian yang rhizoid, main axis sampai daun ini gametophyta. Ya. Nah, sebenarnya tingginya itu hanya 1 cm ya. Ya, sangat kecil sekali ya, tapi dia punya bagian yang lengkap ini ya. Oke, result dan multiselular struktur, kemudian dengan septa ya. Rizoidnya ada septanya, terus kemudian ini ada gambaran lebih jelas di sini ya. Ini kapsulnya tadi. Nah, di kapsul ini kenapa kok disebut sporofit atau tadi disebut dengan ya sporofit ini ya? Karena ada sporangium di dalam kapsul ini ya. Karena apa? Menghasilkan spora. Jadi di dalam kapsul ini disebut dengan sporangium, ada sporanya. Nah, ini eh, stolonnya ya. Jadi dia kalau ini tadi kan untuk main aksisnya ya. Nah, bisa juga main aksisnya tidak tampak, tapi dia berupa stolon. Batangnya bentuk stolon. Nah, ini kemudian rhizoid ya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Pteriodophyta. Ya, Pteriodophyta tumbuhan paku-pakuan atau sering juga disebut pakis ya, tanaman pakis ya. Heeh. Nah, biasanya saudara lihat ya, tanaman ini kan ujungnya itu ada yang membentuk lingkaran uker ya, berbentuk uker ya. Ini seperti gagang biola katanya ya. Nah, sporanya ada di mana ya? Sporanya ada di mana ini? Jadi kalau saudara lihat tumbuhan paku-pakuan, ini permukaannya kan seperti ini ya. Saudara banyak sekali, ada banyak jenisnya. Ya, Kalisa. Nah, bagian sporanya itu ada di bawah dari daunnya, bagian bawah daun, ya, permukaan bawah dari daun. Ya. Nah, itu disebut dengan sorus. Nah, sorus itu jadi sorus adalah kumpulan dari sporangia. Ya. Di sporangia kan tadi tempatnya spora. Ya. Jadi sporangia, tempatnya spora itu berkumpul membentuk sorus. Ya. Nah, kalau sorus berkumpul disebut dengan sori ini. Ya. Nah, jadi ini yang tonjolan-tonjolan ini adalah kumpulan dari sekian banyak spora, ya, sporangia.
sporangia yang di dalamnya ada sporanya. Ya. Nah, kalau saudara tidak menemukan spora pada daunnya, ya berarti dia masuk di mandul katanya. Ya, tidak punya alat perkembangbiakan dia. Ya. Nah, seperti ini ya prosesnya. Jadi dia bagian-bagiannya rizoid, kemudian ini adalah sporofit karena ini ada bagian-bagian yang bisa menghasilkan spora ya pada daunnya. Nah, sporanium ini tidak di bawah sini kalau kita perbesar di dalamnya ada spora. Nah, spora ini akan berkembang biak secara gametofit ya, membentuk tanaman yang baru. Nah, ini bisa saudara lihat ada banyak sekali kumpulan dari sporanya ya. Nah, reproduksinya seperti ini ya, haploid generation, diploid ya. Nah, proses pembentukan sporanya ya, dari spora tadi dia mengalami perkembangan biakan secara gametofit rizoid ya, rizoid, kemudian rizoid tadi akan membentuk anteriodium sperm dengan sperm ya. Nah, di sini akan terbentuk zigot. Ini akan tumbuh lagi, akan membentuk akar rizoid ya, atau sporofit baru. Nah, terus terbentuklah tanaman yang baru ya. Kemudian di tanaman baru tadi ada sporanya, terus itu sporanya akan mengalami perkembangbiakan ya, terus menerus ya. Ini perkembangbiakannya tadi ya sudah. Nah, ini spora-spora itu karakternya ya dia itu sangat tahan, mempunyai mekanisme pertahanan diri, kemudian terhadap kekeringan juga tahan, sehingga kalau saudara lihat tanaman-tanaman pakis itu pada kondisi yang kering ya bisa tumbuh ya. Kemudian pada air yang mendidih juga bisa tahan 16 jam. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Jadi tentang ya. Oke, ini ya kita sudah bahas di area sini ya tentang kalopita, bryophyta, dan pteriodopita atau semua masuk dalam kriptogamid. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Ya, sudah 8.45 ya. Saudara mau praktikum? Oke. Hmm, yang hadir 66 ya. Oke, sudah sesuai. Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada bisa saya akhiri ya. Misi, Bu. Tadi saya belum absensi, Bu.